Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh IPA di semester yang kedua ini. Walaupun pembelajaran daring, semoga tetap semangat ya. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai hukum Pascal. Kita meneruskan dari pembelajaran kita sebelumnya di tekanan zat cair. Tapi sebelumnya kalian harus perhatikan di sini ada checkpoint ya. Oke, sebentar supaya terlihat. Ya. Oke, di sini ada checkpoint. Ada beberapa slide yang ditandai checkpoint. Ini artinya kalian harus mengambil rekam layar atau screenshot ya, tangkapan layar atau screenshot, yang kemudian nanti kalian akan buat kolase atau gabungan foto yang harus kalian kumpulkan di GCR sebagai bukti bahwa kalian telah menonton video ini dengan utuh. Oke, jangan lupa checkpointnya. Baik, kita akan lanjutkan hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu berbicara mengenai bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar ya. Jadi tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contohnya pada sistem hidrolik di cucian motor seperti ini. Jadi di dalamnya ini ada cairan minyak ya. Ada yang kita sebut sebagai piston kecil, ada yang kita sebut sebagai piston yang besar. Tekanan pada piston kecil itu sama dengan tekanan pada piston yang besar ya. Kita tahu bahwa tekanan itu adalah F per A ya, atau gaya per luas permukaan tekan. Jadi gaya pada piston kecil dibagi permukaan pada piston kecil itu akan sama dengan gaya pada piston besar per permukaan pada piston yang besar. Oke. Secara matematis hukum Pascal dirumuskan begini. P1 sama dengan P2 yang tadi ya, tekanan pada piston kecil sama dengan tekanan pada piston yang besar. Karena kita tahu tekanan adalah F1 per A, F per A ya, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau kita bisa sebut F1 per F2 sama dengan A1 per A2, di mana P1 itu adalah tekanan pada piston yang pertama, P2 adalah tekanan pada piston yang kedua, F1 itu adalah gaya pada piston 1, F2 itu adalah gaya pada piston yang kedua, A1 adalah luas permukaan pada piston 1, dan A2 adalah luas permukaan pada piston yang kedua. Beberapa contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah dongkrak hidrolik ya, kemudian rem hidrolik, ada mesin angkat mobil hidrolik, lalu pompa hidrolik dan kempa hidrolik. Ke semua alat-alat ini merupakan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung ke latihan soal untuk hukum Pascal ini. Ada soal yang pertama, luas penampang kecil adalah 1 meter persegi dan luas penampang besar adalah 5 meter persegi. Berarti ini kita bisa tulis A1. Oke. Yang ini bisa kita tulis A1. Oke, ini A1. Dan luas penampang besar kita bisa tulis A2. Oke. Jika gaya yang diberikan pada penampang kecil, berarti kita bisa tulis yang ini adalah F1 dan hitunglah gaya pada penampang yang besar. Oke. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1. Tadi kita tahu dari soal A1 adalah 1 meter persegi, A2 adalah 5 meter persegi, kemudian F1 adalah 10 Newton dan yang ditanyakan adalah F2. Rumus umumnya
tekanan pada piston kecil sama dengan tekanan pada piston besar, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, kita tahu 10 Newton untuk F1 per A1-nya adalah 1 meter persegi sama dengan F2 per A2. Berarti F2 per 5 meter persegi. Maka F2 kita boleh kali silang. F2 kali 1 atau F2 sama dengan 10 Newton dikali 5, ya. Jadi 50 Newton dibagi 1 meter persegi. Hasilnya adalah 50 Newton. Kita lihat soal nomor 2. Luas penampang dongkrak hidrolik adalah, nah ini diketahui A1-nya segini, A2-nya segini. Jika gaya masukan F1-nya adalah 5 Newton, maka gaya keluaran maksimum adalah berapa? Ya, diketahui A1-nya 0,04 meter persegi, A2-nya adalah 0,1 meter persegi, F1-nya adalah 5 Newton, yang ditanyakan adalah F2 berapa? Kita tulis lagi rumus umumnya, tekanan pada piston kecil sama dengan tekanan pada piston besar, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angkanya, 5 Newton per 0,04 meter persegi sama dengan F2 per 0,1 meter persegi. Maka F2 adalah, yang ini ya, F2 adalah 5 Newton dikali 0,1 dibagi 0,4 meter persegi. Kita kalikan 5 kali 0,1 maka 0,5 Newton meter persegi per 0,04 meter persegi. Ya, supaya tidak ada koma maka keduanya, pembilang dan penyebutnya, kita kalikan dengan 100 per 100. Ini kan 1 ya, 100 per 100 itu 1. Tujuannya supaya tidak ada koma. Maka 0,5 dikali 100 itu adalah 50 Newton. 0,04 dikali 100 ini adalah 4. Maka F2 nya adalah 50 Newton dibagi 4 atau 12,5 Newton. Oke. Soal nomor 3, sebuah cucian motor menggunakan sistem hidrolik. Luas penampang piston kecil adalah 10 cm persegi. Sedangkan piston besar untuk mobil luasnya adalah 6 meter persegi. Hati-hati, ada perbedaan satuan. Yang kecil ada di 10 cm persegi, ya. Sedangkan yang besar itu ada di 6 meter persegi. Hati-hati, nanti kita harus samakan dulu satuannya. Jika gaya yang diberikan pada piston kecil adalah 100 Newton, maka tentukanlah gaya pada piston besar dan massa maksimum mobil yang dapat diangkat. Oke, yang diketahui, nah tadi ya, luas pada piston kecil adalah 10 cm persegi, atau kita harus konversi dulu ke meter persegi. 1 kali naik meter persegi berarti 100, karena dari cm ke meter persegi itu 2 kali naik, maka kita harus bagi dengan 10.000, nolnya 4 ya. Kemudian luas penampang pada piston besar adalah 6 meter persegi. Gaya yang diberikan pada piston kecil adalah 100 Newton. Yang ditanyakan gaya pada piston besar dan massa mobil maksimum yang dapat diangkat. Oke, kita jawab dulu yang A. Rumus umumnya kita tahu ya, tekanan pada piston kecil sama dengan tekanan pada piston besar, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angkanya. F1 itu adalah 100 Newton, A1 adalah 10 per 10.000 meter persegi. Ya, kalau mau diselesaikan boleh, tapi saya lebih suka begini supaya bisa dicoret-coret. Kemudian sama dengan F2 per 6 meter persegi. Ya, maka kita kali silang. F2 sama dengan 100 Newton dikali 6 meter persegi dibagi 10 per 10.000 meter persegi. F2 sama dengan, kita kalikan 100 kali 6, 600 Newton meter persegi dibagi 10 per 10.000 meter persegi. Oke, dari bentuk ini tadi ya,
kita selesaikan dengan bentuk perkalian, maka 600 Newton dikali 10.000 per 10. Ya, kita balik, asalnya 10 per 10.000 dikalikan, maka jadi terbalik 10.000 per 10. Setelah itu kita kalikan 600 dikali 1000, maka hasilnya adalah 600.000 Newton. Oke, pertanyaan yang B, massa mobil maksimalnya berapa? Kita tahu bahwa F itu adalah M dikali G. Ya, maka kalau kita mencari M, maka F dibagi G, di mana M adalah massa, F adalah gaya, dan G adalah percepatan gravitasi. Kita masukkan angkanya, M sama dengan 600.000 Newton per 10.000 meter per sekon kuadrat untuk gravitasinya. Maka hasilnya adalah 60.000 kg. Ini massa maksimum mobil yang dapat diangkat pada sistem hidrolik yang dimaksud, 60.000 kg atau 60 ton. Oke, ini checkpoint 3, hati-hati. Oke, kita berlanjut ke hukum Archimedes. Gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik seluruhnya atau sebagian, akan sama dengan berat cairan yang tumpah atau dipindahkan, seperti yang kita pernah coba di kelas ya. Nah, mau cerita sedikit tentang Archimedes. Jadi Archimedes itu merupakan ilmuwan ya di zaman Raja Hieron. Kemudian suatu saat Raja Hieron itu ingin membuat mahkota sebagai persembahan kepada Tuhan, ya. Tapi dia tidak percaya pada pada pesuruhnya begitu, sehingga ada dua mahkota dan raja ini tidak yakin yang mana yang merupakan mahkota asli dari emas. Kemudian dia memanggil Archimedes untuk memutuskan yang mana sih, untuk memilih, mencari tahu yang mana sih mahkota yang asli begitu. Nah, kemudian Archimedes mandi dan berpikir bahwa tubuh saya itu memindahkan air begitu. Jadi ketika dia masuk ke dalam bathtub gitu, airnya tumpah. Nah, benda-benda yang dimasukkan menumpahkan air yang berbeda. Nah, disinilah dia punya ide, sampai dia diceritakan berlari begitu dari kamar mandi menemui rajanya gitu ya. Nah, akhirnya dia mengetahui mana mahkota yang asli dengan cara mengetes air yang dipindahkan dari tumpahan mahkota tersebut. Oke. Seperti ini ya. Jadi berat gaya apung yang didapatkan oleh benda adalah setara dengan W-nya atau berat benda tersebut. Begitu. Jadi gaya apung atau buoyant force, gaya apung itu akan setara dengan W atau berat benda tersebut. Nah, seperti ini ya. Gaya apung itu sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Begitu. Kita tahu kan ya, kalau misalnya sedang berenang, menggendong teman itu lebih ringan. Kenapa? Karena ada gaya apungnya. Nah, di mana kita bisa tarik persamaan matematis. Gaya apung adalah Rho G V. Rho ini adalah massa jenis cairan, G percepatan gravitasi, dan V ini adalah volume benda yang tercelup dalam cairan. Oke. Nih, ada 3 ketentuan benda ketika masuk ke dalam cairan. Yang pertama, benda tersebut terapung. Itu artinya bahwa gaya apung itu lebih besar daripada berat bendanya. Maka massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis cairannya. Ketika dia melayang, maka gaya apung itu relatif sama dengan berat bendanya, atau massa jenis benda relatif sama dengan massa jenis cairannya. Dan jika benda tenggelam, gaya apung itu lebih kecil daripada berat bendanya.
atau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cairannya. Baik, kita ke latihan soal. Diketahui sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik. Berarti ini kita bisa sebut sebagai volumenya, volume bendanya. Tercelup seluruhnya, berarti semuanya masuk ke air ya, ke dalam zat cair yang massa jenisnya ini adalah massa jenis zat cair. Berarti kita bisa tulis ini adalah Rho-nya adalah 1500. Nah, dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas sebesar berapa? Yang ditanyakan adalah gaya ke atasnya. FA sama dengan Rho GV, Rho-nya 1500, G-nya 10, V-nya 0,5. Maka kita kalikan saja, hasilnya adalah 4500 Newton. Oke, ada checkpoint 4, jangan lupa di screenshot. Latihan soal selanjutnya, sebuah benda bermassa jenis 1200 kg per meter kubik. Berarti kita tahu massa jenis benda ya. Massa jenis benda adalah segini. Berarti ini adalah Rho bendanya. Rho benda, bukan Rho cairan ya, Rho benda. Terapung. Nah, berarti kita tahu kalau terapung, massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis cairannya. Pada zat cair seperti pada gambar di bawah ini. Ini zat cairnya, ini bendanya. Ada bagian A yang menyembul dari air ya. Nah, jika bagian A adalah 1/5 dari benda A, oke, karena benda itu ada tidak masuk semuanya ya, ada 1/5 bagiannya yang tidak masuk ke cairan, maka yang ditanyakan adalah berapakah massa jenis benda tersebut. Oh, diralat ya, ini adalah massa jenis zat cairnya. 1200 ini adalah massa jenis zat cairnya. Oke, jadi ini adalah Rho-nya saja, massa jenis zat cair. Yang ditanyakan adalah Rho bendanya, massa jenis benda yang ditanyakan. Oke, yang diketahui adalah nih, Rho air atau Rho zat cair adalah 1200 kg per meter kubik. Kemudian volume benda yang berada di atasnya itu adalah 1/5 dari benda seluruhnya. Oke, karena kita perlu volume benda tercelup, maka kita harus cari dulu volume benda tercelup itu kan semuanya satu ya. Kalau yang menyembulnya 1/5, maka yang tercelupnya ada 4/5. Oke, lalu kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Oke, Rho dikali V sama dengan Rho benda dikali V benda ya. Maka Rho benda adalah P dikali V per V benda. Kita masukkan angkanya. 1200 sebagai massa jenis air atau zat cair dikali 4/5 VB, ini adalah volume benda tercelupnya ya, dibagi VB, volume bendanya. Karena kita tidak tahu berapa volume benda seluruhnya, maka ini ada VB di bawah, ada VB di atas, kita coret saja dua-duanya. Maka tersisa 1200 dikali 4/5, hasilnya adalah 960 kg per meter kubik. Jadi massa jenis bendanya adalah 960 kg per meter kubik. Nah, lebih kecil kan daripada massa jenis zat cairnya, makanya dia terapung. Baik, demikian penjelasan untuk materi PJJ kali ini. Tugas kalian adalah mentangkap layar atau screenshot dari 4 checkpoint yang ada di video ini, kemudian menggabungkannya menjadi satu kolase foto dan mengirimkannya di Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.